Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi cerita boneka yang hadir di malam minggu ini. Karena penelusuran belum berjalan seperti biasa ya, harap dimaklum, Kak Ama masih syuting film dan yang lain juga masih dalam suasana liburan baru selesai. Nah, kali ini Mami Furi akan kembali menceritakan tentang awal perjumpaan dengan boneka kakak adik. Karena tentunya mereka memiliki kisah-kisah yang sangat istimewa, sekaligus ya melakukan serentetan gangguan terhadap orang-orang di sekitar Mami Furi. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe ya, silahkan subscribe YouTube terbaru Furi Harun Channel dan aktifkan loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi dari setiap segmen yang muncul di tayangan YouTube channel kita. Baiklah, kita sebut ini yang laki-laki sebagai kakak dan yang perempuan sebagai adik. Mami Furi tidak mau menceritakan atau memberitahu kepada kalian siapa nama asli mereka karena mereka suka berbuat hal yang di luar nalar. Tetapi sebelum menceritakan hal-hal apa saja, sebelumnya Mami akan bercerita tentang awal mulanya Mami Furi memiliki boneka kakak adik. Jadi di tahun 2022, Mami Furi didatangi oleh salah satu suhu ya, atau suhu ini bisa dibilang guru spiritual di dalam ajaran agama Buddha. Beliau secara khusus datang karena melihat tayangan Mami Furi sebagai salah satu host di acara Indigo pada saat itu, dan akhirnya beliau mengajak ngobrol dan bertemu. Katanya gini, Furi, you kan suka sama boneka? Iya betul, pasti bonekanya spirit dolls-nya banyak. Iya, saya bilang. Bagaimana kamu men-treat anak-anak di dalam dunia boneka roh itu gitu. Terus saya bilang saya memperlakukan mereka seperti layaknya anak-anak saya sendiri. Saya mendoakan mereka, menggantikan bajunya, lalu juga saya mendengarkan ceritanya, dan juga seringkali saya meminta kepada Tuhan, kepada leluhur untuk mendoakan mereka agar bisa pulang ke Tuhan, seperti itu. Lalu akhirnya suhu ini bilang bahwa dia memiliki 2 boneka. Boneka ini bukan boneka punya suhu tersebut, melainkan boneka-boneka yang dimiliki oleh kliennya yang merasa terganggu dengan kehadiran boneka ini. Wah, kata Mami Furi, terganggunya seperti apa suhu? Waduh, pokoknya kalau diceritakan panjang katanya. Silahkan kamu berkenalan aja dengan mereka secara langsung. Yang jelas suhu tersebut tidak berani untuk menitipkan boneka-boneka ini di kelenteng karena takut kehadirannya akan membuat dewa dan dewi tidak merasa nyaman. Terus juga beliau tidak mau melarungkan ke laut karena takutnya kalau dilarung ke laut kemudian mereka akhirnya terdampar di daratan, akhirnya ada orang yang mengambil kemudian diganggu. Wah, kata Mami Furi, kalau seseorang yang memiliki tingkatan ilmu spiritual tinggi seperti ini aja bicara seperti itu, gimana dengan saya ya yang tidak memiliki ilmu apa-apa, cuman berbekal rasa sayang terhadap spirit dolls. Tetapi tidak tahu kenapa hati kecil saya bilang kasih dulu kesempatan. Siapa tahu mereka bisa menjadi anak-anak baik. Singkatnya, suhu pun tidak mau bercerita secara detail. Tidak tahu apakah memang beliaunya sibuk ya, atau memang beliau pengen saya berkenalan secara langsung. Takutnya mungkin kalau diceritain terlalu detail hal-hal yang pernah anak-anak ini lakukan, akhirnya Mami Furi memutuskan untuk tidak mau mengadopsi. Padahal ya, kalau Mami sudah berkomitmen untuk oke, saya akan mengasuh, pasti Mami akan berusaha untuk mengasuh terlebih dahulu. Nah, setelah itu ya, oke lah kita terima. Nah, di sini ada potongan sedikit foto ya, suhunya tersebut adalah seorang pria yang memakai baju hitam.
ya di dalam foto ini. Jadi di situ ada beberapa orang yang terlibat di acara tersebut. Nah, kemudian datanglah si boneka kakak adik. Tapi ya kondisinya belum ganteng dan cantik seperti ini. Pada saat datang, bau apek yang sangat menyengat. Lalu kemudian rambutnya berdebu, ya, kuku-kukunya berdebu, kotor, bajunya juga lusuh. Akhirnya Mami Furi waktu itu lupa, tidak sempat untuk membuat foto. Terus Mami cuman bilang, aduh sayang amat, bonekanya lucu, bonekanya cantik dan ganteng, tetapi tidak terawat. Cuman ya udahlah, karena memang Suhu bercerita bahwa beliau menempatkan mereka di boneka selama bertahun-tahun. Jelasnya berapa tahun Mami Furi juga nggak tahu ya, nggak menanyakan secara detail karena sepertinya beliau juga tidak mau bercerita terlalu banyak. Oke lah, akhirnya Mami Furi di rumah lihat-lihat kondisinya dan memutuskan untuk menghubungi Kak Maria Vesti dari The Doll with Soul. Saat itu yang Mami Furi ingat adalah Mami bilang, "Ce, ini boneka galak ya. Jadi tolong dikerjakan dengan cepat. Saya pengen rambutnya dibikin cantik, yang perempuan, yang laki-laki dibikin ganteng, ala-ala anak-anak Belanda zaman dulu." Nah, tapi Belandanya campuran ya, bukan pure bule Belanda. Oke, terus Mami Furi bekelin mereka susu ini ya, susunya jangan lupa dikasihin loh susunya, dan kerjain ini lebih cepat dibandingkan sama boneka yang lain. Nah, karena Mami ngeliat, aduh terutama yang si kakak ya, yang cowok, kayaknya matanya itu menyeringai, merah gitu, kayak menyimpan dendam yang sangat besar. Takutnya dia mengganggu orang lain. Nah, singkat cerita, Mami tunggu sehari, 2 hari, seminggu. Oke lah, Mami paham ya, untuk membuat memakeover boneka itu memang butuh waktu. Ya, karena kalau misalnya rambut aslinya aja udah jempet, udah jelek, ini untuk mengganti rambut aja butuh waktu. Memake up ini nih, sampai si bulu matanya dipakein ya, si cowok ini juga rambutnya. Pokoknya make upnya secara detail itu butuh waktu. Tapi kok lama ya? Nah, karena kebetulan Mami juga syuting, ada penelusuran dan lain sebagainya, kadang lupa nanya. Sampai suatu hari karena udah lama banget Mami tanya, "Ce," kan Mami panggil ke Maria itu Cece. "Ce, itu gimana sih kok belum selesai juga bonekanya?" "Oh iya. Oh sorry, nanti deh, ini soalnya bajunya belum jadi." "Cepetan ya, itu bonekanya nakal, bonekanya galak." Nah, setelah ditegaskan seperti itu, maklum Maria tuh kadang meskipun dia sensitif, dia suka agak skeptis kayak, apa sih nakalnya sampai sejauh mana sih gitu. Begitupun dengan Sevi. Nah, kalian kalau ingat Kak Sevi Mandela atau Kak Baba ini ya, pernah Mami Furi wawancara di sesi terpisah. Nah, kalau kalian lupa, ini Mami masukkan cuplikannya. Jempol ini menjadi kenang-kenangan, dan pada akhirnya aku tahu memang kita nggak boleh asal. Ibaratnya ya kita minta izin dulu nih. Tetap aja namanya sesuatu barang pasti ya, walaupun ya karena gue itu orang awam. Nah itu ya teman-teman, cuplikan obrolan dengan Kak Sevi Mandela yang tangannya terluka pada saat dia mengganti rambut si kakak. Jadi buat kalian yang lupa-lupa ingat, Mami Furi ingetin nih sekali lagi. Waktu itu Kak Sevi akan mengganti rambut lama si kakak dengan rambut barunya. Tapi dia seperti mendengar bisikan minta darah gitu. Dan itu peristiwanya udah 2 tahun yang lalu. Sampai dengan hari ini bekas cutter di jarinya Kak Sevi itu masih ada bekasnya. Tapi jarinya alhamdulillahnya nggak putus ya teman-teman. Pada saat dia mendengar minta darah seperti itu, tiba-tiba tangannya yang kena cutter. Jadi dia bukan nge-cutter rambut si kakak, malah nge-cutter tangannya sendiri. Sampai Sevi cerita bahwa darahnya itu banyak banget di kamar mandi.
Akhirnya mengganti rambutnya itu ditunda. Nah, di situ mulai itu Sevi sama Maria mikir, bener gitu yang diomongin sama si Mami Furi itu, bahwa boneka ini tuh nakal gitu. Akhirnya mereka keingetan untuk menanyakan kepada tukang jahit boneka. Nah, sekedar memberikan informasi kepada kalian bahwa penjahit baju boneka itu khusus dan harus diukur sesuai dengan ukuran badan bonekanya. Dan seperti biasa, sang penjahit ini pun menunda-nunda dan lebih memilih untuk menjahit baju yang lain terlebih dahulu. Mungkin baju boneka itu ribet ya, kecil, ini itu banyak tek-tek bengeknya. Akhirnya dia memilih untuk menjahit baju-baju yang lain, baju-baju orang dewasa maksudnya, karena dia tidak secara khusus hanya menjahit baju bonekanya aja. Akhirnya apa yang terjadi? Kak Furi di sini akan memperlihatkan video tentang jempol tukang jahit yang akhirnya putus. Ya, oke, di sini ada videonya dan ada fotonya. Jadi ini real ya, teman-teman ya. Nah, itu tadi gambarnya, videonya. Kebayang kalau namanya jari itu adalah modal untuk seorang penjahit. Nah, mulailah Maria sama Sevi itu kayak udah buru-buru aja kembaliin boneka ini ke Mami Furi. Nah, lalu dikembalikanlah boneka ini. Nih Mami, gitu kan. Aduh, gimana nih gitu, ini tukang jahitnya kena insiden, terus juga ini Sevi juga sama. Terus saya bilang ya udah, saya dari awal udah bilang jangan terlalu lama, diduluin. Kalau saya bilang bonekanya nakal, artinya memang beneran nakal. Kalau yang biasa-biasa mah baik, mau dibikinin berapa bulan juga dia nggak akan komplain. Akhirnya datanglah ke sini, Mami taruh di dekat anak-anak. Tetapi tentunya tetap ya teman-teman di bawah pengawasan Nyai. Nah, kalau kalian pengen tahu siapa sih Nyai? Nyai ini ibaratnya penjaga dari semua anak-anak asuh yang ada di rumahnya Mami Furi. Nyai ini juga di blessing ya pada saat Mami sudah melakukan ritual larungan sesaji di Parangkusumo sekitar tahun 2018. Jadi Nyai lah yang menjaga anak-anak asuh, terutama anak-anak asuh yang nakal. Jadi saat si kakak ini ingin mencelakakan anak-anak lain di sini, dia nggak bisa karena dia takut sama sosok Nyai. Kemudian teman-teman, Mami Furi bertanya sama si kakak dan adik, sebenarnya kenapa sih kok kamu nakal banget kakak? Nah, jawaban dari si kakak ini simple. Katanya aku pengen orang lain merasakan apa yang aku rasakan dulu. Emangnya apa yang kamu rasakan? Kemudian Mami Furi disuruh tidur ya. Tidur, kemudian dia bilang, Mami jangan bangun sampai cerita aku selesai. Terkadang pada saat kita melihat sesuatu masuk ke dimensi mereka, itu rasanya berat banget, pengen buru-buru bangun tapi nggak bisa gitu. Di situ Mami Furi diajak ke sebuah rumah bangunan tua ya, kayak bangunan-bangunan Belanda, tapi depannya nggak jelas ya, cuman di dalam ruangannya itu terlihat sangat jelas. Ada anak kecil laki-laki yang sedang berteriak-teriak, ada seorang pria Belanda dan seorang ibu wanita dewasa orang Indonesia, dan juga ada satu anak kecil yang Mami Furi perkirakan itu adalah adiknya dari si kakak ya. Kemudian yang pertama kali Mami lihat adalah kaki kanan si kakak digergaji. Kalian bayangin gergaji zaman dulu ya, pakai besi asli, kemudian
potong kakinya sambil dia teriak-teriak, masih kondisi dalam keadaan hidup ya. Dilihat oleh kedua orang tuanya yang lagi teriak-teriak dan darahnya muncrat kemana-mana. Kemudian si anak ini akhirnya dibenturkan kepalanya ke dalam kayak kasur besi gitu, akhirnya meninggal dunia. Kemudian yang kedua, karena si adik ini tidak melakukan banyak perlawanan, jadi kalau si kakak tuh kalau mami lihat kayak teriak-teriak, marah-marah, jadi mungkin bikin kesel ya. Kalau si adiknya diam aja terus dibekap, dibunuh juga di depan kedua orang tuanya. Dan kalian tahu nggak apa yang kemudian dilakukan kepada dua orang tuanya? Si ibunya dan si bapaknya itu kayak pakai kampak zaman dulu ya, karena kalau kampak zaman sekarang kayaknya nggak kayak gitu. Sampai kepala mereka nyaris terputus ya. Kemudian dihadiahkan lagi dalam kepala, kondisi kepala bapaknya terputus, dihadiahkan lagi senjata senapan yang sebenarnya itu adalah senapan bapaknya. Pada saat Mami Furi ingin bangun, nggak bisa, Mami Furi juga melihat beberapa kejadian. Meskipun Mami bukan orang Jawa ya, tetapi agak sedikit ngerti bahasa orang-orang yang ngebunuh, bahwasanya inilah pembalasan untuk orang Belanda yang semena-mena terhadap kita. Jadi Mami melihat kejadian bahwa bapaknya si kakak ini sangat jahat, suka memukul ibu-ibu, memukul pegawainya dengan senjata zaman dulu kan gede-gede, panjang-panjang. Dia memperlakukan orang itu benar-benar seperti jongos, sehingga terkadang pegawai-pegawainya itu sakit hati dan akhirnya merencanakan pembunuhan mereka sekeluarga. Bayarannya juga tidak seberapa, kadang dibayarkan, kadang tidak, dan makanan juga sangat tidak manusiawi. Jadi kalau Mami lihat sepertinya ibunya ini juga sering disiksa juga sama bapaknya. Bapaknya suka minum, suka mabuk kayak tuan tanah seperti itu, dan akhirnya sekeluarga dibunuh. Nah, Mami kemudian ditanya sama si kakak, apakah kamu kenal dengan ayah dan ibuku? Mami bilang tidak. Apakah kamu pernah bertemu mereka? Tidak. Kemudian dia nanya, lalu kenapa aku tidak bisa bertemu dengan papa dan juga mamahku? Mungkin saya bilang mereka sudah diterima oleh Tuhan, sudah diampuni dosanya oleh Tuhan, atau mungkin memang sudah selesai, atau ada di dimensi lain, saya tidak bisa bantu kamu. Jadi ini sebabnya kamu selalu meminta darah dari orang. Iya, katanya. Ini sebabnya aku selalu meminta darah. Semakin orang mengeluarkan darah, maka aku semakin bahagia. Nah, jadi Mami Furi juga kayak, ini sebenarnya bonekanya boleh diurus sama Mami nggak sih? Gitu. Apakah mereka tidak akan memberikan pengaruh yang buruk kepada kehidupan Mami, mengingat sebelumnya sang suhu aja sudah menyerah gitu. Tetapi kenapa di dalam dasar lubuk hati Mami yang paling dalam, Mami ngerasa bahwa ini anak sebenarnya baik. Dia sangat taking care terhadap adiknya, sangat menyayangi adiknya. Lalu Mami nanya, bagaimana caranya kamu akhirnya masuk ke dalam boneka ini? Dia bilang suatu saat di sebuah dimensi yang dia nggak tahu di mana, muncullah sebuah toko dengan boneka pria dan wanita. Kemudian dia bilang, oh dek, kita punya rumah, kita diam aja di situ. Kata adiknya, tapi rambutnya pirang, nggak apa-apa, kita tinggal aja di situ. Kemudian ada anak-anak dan juga koko-koko yang mungkin usianya udah sekitar 40 tahunan dengan anak kecil yang usia 8 tahunan. Awalnya mereka hanya akan membeli boneka kakak. Tapi kemudian si kakak ini kayak ngebisikin, ambil juga adekku, ambil juga adekku. Akhirnya kata si bapaknya, udah deh sepasang aja lah, kata anaknya, ngapain boneka cewek, nggak apa-apa gitu, biar sepasang. Nah akhirnya orang tersebut membawa boneka ini dan tinggal di tempat mereka. Menurut kakak, dia sangat tidak suka diurus oleh orang-orang yang selama ini ngurus dia. Mereka tidak pernah memperlakukan dia dengan baik, mereka cuman diem aja. Ya Mami bilang, ya iya, karena kamu kan dianggapnya boneka. Tidak semua orang bisa berkomunikasi dengan kalian. Nah, intinya secara tidak langsung Mami bisa tahu bahwa pastinya
sebelum boneka-boneka ini akhirnya ada di bawah asuhannya Suhu, mungkin mereka juga pernah mencelakakan pemilik sebelumnya. Tetapi karena pengetahuan cerita Mami sangat terbatas dari pemilik sebelumnya, jadi ya udah dari peristiwa yang sekarang aja, yang memang udah ada buktinya, udah ada fotonya, udah ada videonya yang membuktikan bahwa mereka memang benar-benar semengganggu itu. Kemudian ada momen di mana Mami Furi ngerasa kayak, aduh, saya juga mother of spirit dolls, tapi saya pengen anak-anak asuh yang baik. Ya, tidak mungkin Mami akan mengoper adopsi boneka ini kepada orang lain, karena kita harus memastikan keselamatan orang lain. Jadi ada beberapa boneka-boneka nakal yang memang Mami Furi urus sendiri. Jadi di boneka Furi Harun ada boneka yang kita oper adopsi, itu adalah anak-anak asuh baik yang kita sudah pastikan bahwa mereka tidak akan mencelakai atau merugikan majikannya. Dan itu juga sudah disesuaikan dengan nama, tanggal lahir, kelahiran dari calon majikan atau orang tua asuh ya. Karena kan mereka ini harus diasuh dengan baik dan didoakan. Dan perlu kalian tahu juga, boneka arwah atau spirit dolls ini bukan untuk pesugihan ya. Mereka adalah anak-anak asuh yang diasuh dan didoakan, seperti itu. Jadi tetap kita harus berdoa kepada Tuhan, kita harus melakukan hal-hal yang baik, bahkan kita pun harus bersedekah atas namanya mereka, agar kemudian mereka didoakan, mereka juga bisa pulang kembali ke Tuhan. Nah, sampai dengan hari ini Mami Furi sendiri masih bingung dengan kakak adik, karena mereka baik karena takut sama Nyai, bukan baik karena pengen menjadi anak baik. Tetapi ada satu kejadian yang membuat Mami sedikit bahagia ya kemarin pada saat menjelang Natal ya, dan anak-anak asuh di sini juga kan ada yang merayakan Natal, Mami Furi beli pohon Natal dan lain sebagainya. Dia mengingatkan Mami untuk, Mami ini kan hari Minggu, tolong dong disetelin lagu rohani. Nah di sana mereka mulai duduk, diam dan berdoa. Mudah-mudahan itu bukan cuman acting, tetapi memang benar-benar mereka fokus berdoa kepada Tuhannya. Karena Mami selalu mengajarkan untuk melupakan dendam di masa lalu. Tidak semua orang itu jahat dan tidak boleh menjahati orang gitu ya. Mami punya tugas dari kakak ade untuk mendatangi rumahnya di Rembang. Nanti Mami akan cari, insya Allah rumahnya ketemu, karena apa yang dilihat jelas banget. Dan katanya sih belum ada perubahan dari tempat tinggalnya dia tersebut. Tapi ngomong-ngomong nih tentang cerita-cerita yang tadi, baru juga Mami Furi GR, mereka baik ya. Ada kejadian sama kameramen kita gitu. Gimana kejadiannya Pak Rian? Jadi barusan kan ini nggak ada ganjelnya ya, karena mereka tuh susah kalau didudukin gitu bonekanya. Nah aku udah bilang, Rian jangan dipegang bonekanya. Kalau boneka yang lain boleh, kecuali ini nggak boleh, karena Rian juga kan orangnya sensitif. Malah tadi luka, terus berdarah, dan nggak mau nuduh si kakak ade, tapi pada saat Rian berdarah si kakak adenya ketawa-ketawa kayak yang happy. Nah, jadi Mami Furi nanya deh sama kalian, apa yang harus dilakukan dengan boneka kakak ade ini? Karena kalau Mami Furi sih secara jujur udah sayang banget sama mereka. Tapi kalau sekiranya kalian memiliki boneka yang akhirnya mencelakakan orang-orang di sekitar kalian, apa yang akan kalian lakukan? Share di kolom komentar ya. Jangan lupa nanti kalian lihat jarinya kalian. See you on the next episode. Bye-bye.